Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi dua peubah ya. Turunan fungsi dua peubah ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait turunan parsial, karena memang pada dasarnya untuk mempelajari turunan fungsi dua peubah itu kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa konsep turunan parsial, seperti itu ya. Nah, di sini kita harus mengingat kembali terkait turunan fungsi satu peubah, di mana turunan fungsi satu peubah itu didefinisikan sebagai f aksen A sama dengan limit x mendekati A, di mana fx min fa per x min A. Ini adalah definisi dari turunan satu peubah. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita punya konsep atau punya definisi terkait turunan fungsi satu peubah, maka secara logika kita akan berpikir bahwa konsep ini bisa kita kita implementasikan juga di turunan fungsi dua peubah. Sekarang kita lihat, ketika kita terapkan konsep ini, konsep turunan fungsi satu peubah kita bawa ke dalam dua peubah, maka akan kita dapatkan seperti ini ya. F aksen A, B, limit x, y mendekati A, B, di mana f x, y dikurang f a, b per x, y min a, b. Nah, yang kita tahu kalau kita lihat bentuknya yang seperti ini, maka akan terlihat bahwa fx, y min f a, b itu merupakan sebuah bilangan real ya, karena fx, y adalah sebuah nilai fungsi, f a, b itu nilai fungsi ya. Untuk titik a, b, fx, y adalah nilai fungsi f, di mana untuk di titik x, y seperti itu, maka hasilnya tentunya adalah bilangan real. Tapi ketika kita lihat penyebutnya ya, di sini ada x, y kan merupakan suatu titik koordinat, di mana titik koordinat itu dikurang dengan titik koordinat lainnya, yaitu titik koordinat a, b. Maka kalau kita lihat bentuknya, ini bukan merupakan bilangan real, tapi dia adalah vektor. Sehingga ketika sebuah bilangan real dibagi dengan sebuah vektor, maka bentuk terakhirnya itu atau bentuknya ini merupakan bentuk yang tidak terdefinisi. Sehingga konsep dari turunan fungsi satu peubah ini tidak bisa kita bawa atau tidak bisa kita implementasikan ke dalam turunan fungsi dua peubah. Seperti itu ya. Jadi pendekatan ini tidak bisa kita gunakan untuk turunan fungsi dua peubah. Nah, kalau misalnya pendekatan ini tidak bisa kita gunakan, lantas kita menggunakan pendekatan apa? Ingat kembali bahwa ketika fx ya, untuk fungsi satu peubah, ketika fx itu memiliki turunan di x sama dengan a ya, untuk fungsi satu peubah itu jika dan hanya jika terdapat sebuah garis singgung yang melalui a, f a ya. Jadi ada sebuah garis singgung yang mendekati fungsi tersebut ketika x-nya itu semakin dekat ke a. Jadi konsepnya adalah konsep garis singgung ya. Sehingga kalau kita punya kurva y sama dengan fx ya, maka kita dekati dengan sebuah garis, maka kita dapat ini kan persamaan garis singgung, di mana y min y sama dengan m dikali x min x1 bersinggungan di x1, y1, sehingga kita akan mendapatkan nilai gradien ya, nilai gradien dari garis ini, kemiringannya berapa sih sehingga garis itu menyinggung kurva tersebut gitu. Maka itu adalah konsep dari turunan fungsi satu peubah. Sehingga gradien dari sebuah garis itu sama halnya dengan turunan dari fungsi fx itu sendiri. Nah, konsep inilah yang akan kita bawa untuk menemukan atau untuk menurunkan
atau untuk memperumum konsep turunan fungsi, di mana turunan fungsi di sini adalah turunan fungsi dua peubah, seperti itu. Nah, kalau di dalam kalkulus diferensial ya, kalkulus diferensial yang satu peubah, persamaan garis singgung itu kan bisa kita tulis seperti ini. Y sama dengan F, A sama dengan F aksen FA dikali X min A, dimana FA ini biasanya kita tulis sebagai Y1. Y1 itu adalah titik Y ya, titik nilai Y-nya berapa, seperti itu. F aksen ini adalah gradien, dimana gradiennya adalah turunan pertama di titik A itu sendiri, dan X min A. Nah, konsep ini ketika kita bawa ke dalam konsep turunan fungsi dua peubah ya, dimana kalau di turunan fungsi satu peubah itu kan dia garis singgung, tapi kalau di dua peubah itu dia akan membentuk sebuah bidang singgung ya, bidang singgung namanya. Jadi nanti akan muncul sebuah persamaan bidang singgung untuk Fx, Y di titik A, B, Fa, B, karena sekali lagi domain di fungsi dua peubah itu adalah semua titik yang berada di titik-titik koordinat ya, X, Y, sehingga diperoleh Z min Fa, B. Di sini ada persegi ya, ini ada belah ketupat, di sini ada X, Y dikurang A, B ya. Kalau kita representasikan seperti itu, maka di sini kita harus mengisi si kotak dan si belah ketupat ini apa sih sebenarnya. Nah, perlu kita ingat bahwa ini adalah vektor. Ini vektor. Ini bilangan real. Nah, maka di sini ini si persegi ini haruslah sesuatu yang apabila dioperasikan dengan si vektor ini akan menghasilkan bilangan real. Yang kita tahu dalam operasi vektor itu ada operasi penjumlahan, perkalian itu ada dot product, ada satu lagi cross product, dimana di antara tiga operasi ini yang menghasilkan sebuah konstanta atau bilangan real itu adalah operasi dot product. Maka bisa dikatakan bahwa si belah ketupat ini adalah operasi dot product, sehingga si persegi ini merupakan sebuah vektor, seperti itu ya. Maka di sini nih dikatakan dot product. Nah, sementara kotaknya ini bisa diisi oleh suatu vektor yang selanjutnya nanti bisa kita simbolkan atau notasikan dengan del F. Ini bacanya del F ya, sehingga bisa kita peringkas lagi menjadi Z min Fa, B del F. Del F ini adalah vektor ya, vektor dot vektor ya, vektor dot vektor. Sehingga kalau kita bandingkan dengan persamaan satu, di sini ini adalah Y itu adalah Z, Fa, B itu adalah Fa, sementara del F ini adalah F aksen A, maka bisa dikatakan bahwa del F ini merupakan turunan fungsi dua peubah, seperti itu ya. Jadi del F itu adalah turunan fungsi dua peubah, sehingga turunan fungsi dua peubah itu didefinisikan sebagai turunan parsial dari
terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Di sini tentukan turunan fungsi f(x, y) sama dengan 2x kuadrat y min 5x y kuadrat di titik 1,3. Ingat, turunan dari turunan fungsi dua peubah itu akan menghasilkan sebuah vektor ya. Maka di sini pertama yang harus kita lakukan adalah carilah turunan parsial terhadap x dan terhadap y terlebih dahulu. Ingat materi turunan parsial, sehingga di sini diperoleh untuk f(x)-nya turunan parsial terhadap x itu didapat 4x y min 5y kuadrat. Sementara di sini untuk fy-nya adalah 2x kuadrat min 10xy. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lagi ya bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi ini. Oke. Setelah itu baru kita substitusikan nilai 1,3 itu ke fx-nya dan fy-nya. Sehingga didapatkan nilainya adalah negatif 33 dan negatif 28. Seperti itu. Sehingga vektor atau turunan dari turunan dari fx, y di titik 1,3 itu adalah min 3,3, negatif 28. Kalau misalnya tidak ada titiknya, berarti turunannya adalah yang ini. Turunannya adalah 4x y min 5y kuadrat, 2x kuadrat min 10x xy. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal kedua dan ketiga, silahkan nanti kalian coba secara mandiri, dimana untuk yang kedua ini ada langkah-langkahnya sudah ditulis di sini, nanti bisa dicoba hasilnya, dan untuk yang ketiga juga nanti bisa dicoba seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke bidang singgung ya. Tadi kan sudah sudah disinggung tadi di awal bahwa kalau di turunan pertama itu garis singgung, kalau di turunan kedua itu bidang singgung ya. Jadi di sini bidang singgung merupakan bidang datar yang menyinggung kurva fungsi f di suatu titik tertentu. Rumus untuk mencari persamaan bidang singgung kurva fungsi z di fx, y di titik x1, y1 dan z1 adalah z min z1 ya. Ini del f x1, y1 dot x min x1 y min y1 ya. Jadi ini adalah operasi dot product. Kita kasih contoh satu. Di sini contoh soalnya, tentukan persamaan bidang singgung untuk fungsi f(x), y x kuadrat plus xy kuadrat di titik 1,1. Di sini kita dapat x1-nya 1, y1-nya 1. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari turunan parsial terhadap x dan terhadap y. Didapat turunan parsial dari fungsi ini terhadap x adalah 3x kuadrat dikali y kuadrat ditambah y kuadrat. Sementara 2x turunan terhadap y, turunan parsial terhadap y yaitu 2x pangkat 3y ditambah 2xy. Kalau untuk di titik 1,1 nya hasilnya adalah 4, y-nya juga 4. Ini ya fungsinya di sini. Untuk turunan fungsi dua peubahnya, karena di sini ada del f x1, y1, sehingga di sini didapatkan del f 1,1-nya adalah 4,4. Maka setelah itu kita harus mencari nilai z1-nya, karena yang kita ketahui adalah x1 dan y1. Maka z untuk sama dengan 1,1, maka nilai x dan y ini kita substitusikan ke persamaan awal yang ini, sehingga nanti diperoleh nilai z-nya yaitu sama dengan 2. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, yang awal. Kan kita udah dapat z1-nya 2,
terus del f x1, y1 nya 4,4. Di sini ada x min x1, y min y1, masukkan x1 dan y1 nya sehingga bisa kita kalikan. Nah, ini adalah dot product ya, perkalian vektor dot vektor ya. Vektor dot vektor gimana perkaliannya? Ini kali ini kan yang bersesuaian yang dikali. Jadi 4 dikali x min 1 ditambah 4 dikali y min 1 sehingga didapatkan Z sama dengan 4x min 4y dikurang 6. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan nanti untuk yang soal ini ya 2 dan 3 silakan dicoba secara mandiri ya. Kita sudah selesai untuk pembahasan turunan fungsi dua peubahnya ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya seperti itu. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.